Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah sukacita dan kehormatan ada di sini. Udah terlalu banyak purnama ya. Udah nggak kesini terakhir kapan ya? Udah lumayan lama banget dan senang banget. Thank you buat kehormatan nih. Kita temanya cukup unik sih di bulan Februari ya. Biasanya orang ngomongin asmara. Saya cukup kaget juga, udah siap-siap nih. Paling cita-citaan nih kan. Feeling saya sih banyak yang jomblo di sini, tapi nggak tahu, feeling doang. Ya belum tentu juga. Tapi temanya unik, temanya followers. Wah, berat juga ya. Dahsyat gitu. Kita langsung aja ngomongin, ada 3 poin. Hari ini kita bicara followers. Ya boleh kecil dikit ini, gaul. Cek, halo. Ya. Ada 3 poin. Yang pertama kita bicara tentang followers adalah orang yang percaya. Followers di sini bukan bicara followers IG ya, yang bisa dibeli ya. Bukan itu, karena bisa beli followers. Ini bicara tentang pengikut Kristus tentunya. Yang pertama adalah yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Gini, kita nggak akan ngikutin yang kita nggak percaya. Bener nggak? Ya dong? Tak kenal maka tak sayang, sulit untuk percaya. Nggak percaya, nggak bakal mengikut. Kita nggak bakal ngikutin yang kita nggak percaya. Ya kita awalnya mungkin ngikutin karena nggak ada pilihan lain. Tapi lama-lama ketika kita menyadari nih, yang orang ini nggak bisa dipercaya, lama-lama kita pasti mundur. Ya karena kita dapat wah nggak jelas nih. Kita akan ngikutin yang jelas doang. Ya berbicara tentang followers, yang pertama adalah orang yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Yohanes 3:16 ayat hafalan orang Kristen, kalau nggak hafal diragukan kekristenannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, kata-kata itu, kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya apa? Percaya. Barang siapa itu, bahasa aslinya siapa aja yang mau percaya. Nggak ada yang dipaksa untuk percaya. Siapa aja yang mau, karena Tuhan nggak toksik, nggak suka maksa-maksa. Ya yang toksik itu mantan lo. Ya, jadi jangan sama-samain Tuhan sama mantannya. Jadi masih gagal move on, udah jelas toksik, mestinya lebih mudah move on-nya. Ya karena udah jelas nggak jelas orangnya, mendingan lanjut. Karena yang terbaik ada di depan. Amin. Ya duduknya di depan mungkin bisa jadi. Siapa tuh jomblo, coba colek depan, lu jomblo nggak? Gitu, jangan-jangan lu yang terbaik kan gitu ya. Karena yang terbaik ada di mana? Di depan. Ya mungkin yang ini, paling depan. Kuncinya adalah percaya. Pengikut harus orang yang percaya, karena nggak percaya nggak bakal mengikut. Percaya akan ketuhanan Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24 dikatakan demikian, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ada sebuah keberatan dari mereka yang tidak percaya sama Yesus. Mereka bilang, kapan Yesus bilang Dia Tuhan? Coba tunjukkan ayatnya. Ini ayatnya. Ya, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Dia, di sini dia ngomong tentang Bapaknya. Kalau teman-teman baca di Yohanes 8, dia panggil Tuhan sebagai Bapaknya. Nah dia bilang, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, karena nggak mungkin dia nunjuk ke Simon, kalau lu nggak percaya bahwa akulah Dia, kata Simon, hah, lu gue gimana? Nggak jelas jadinya. Ya kayak rush hour 3 nanti. Ya, siapa nama lo? Me, I'm you, you are me, kan gitu, pusing, akhirnya berantem sendiri kan gitu. Maunya apa kan gitu, enggak. Ya, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Yesus bilang gitu. Kalau lu nggak percaya bahwa gue Tuhan, lo akan apa? Mati dalam dosamu. Di sini jelas. Jadi kalau ada yang mancing-mancing, mana Yesus bilang Dia Tuhan? Nih, ya. Karena dia bilang gitu. Kalau lu berhasil tunjukkan kalau emang ada ayat Yesus bilang aku Tuhan, gue mau nyembah Dia. Oh ya, ini dia ayatnya. Akhirnya udah ketemu ayatnya pun nggak jadi, karena emang cuma speak doang. Emang nggak pengen nyembah juga. Ya. Ayat yang cukup jelas. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa? Karena nggak ada yang menebus dosamu. Kamu akan bayar dosamu sendiri. Jadi kalau nggak percaya bahwa akulah Tuhan, penebusanku berlaku untukmu. Gitu. Orang siapa percaya tidak binasa, yang nggak percaya ya binasa. Sederhana aja. Dan sekali lagi ini bukan masalah toksik, bukan masalah monopoli kebenaran. Enggak, ini kebenaran. Kebenaran hanya bisa diterima atau enggak, dipercaya atau diragukan. Kebenarannya adalah ini Yesus bilang, kalau lu nggak percaya gue Tuhan, lu akan mati dalam dosamu, karena nggak ada yang menebus dosamu. Kamu harus bayar dosamu sendiri. Yohanes 14 ayat 6, ini ayat-ayat yang inti buat seorang yang mengaku sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo.
Jadi kalau ada yang nggak follow Instagram saya nggak apa-apa. Ada orang bilang kayak, datang nih pembicaranya nih, ini loh influencer Instagram, gue nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa juga. Ya nggak penting. Yang penting follow Yesus, bukan follow saya. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada apa? Tidak apa? Tidak ada nggak? Enggak. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada yang bisa selamat tanpa Yesus? Nggak ada. Siapa yang bilang? Yesus. Kalau nggak percaya, nggak usah ikut Yesus, nggak nyambung. Ya dong, gimana cara kita ikut Yesus? Pengikut Yesus tapi nggak percaya sama yang kita ikutin. Kalau dia bilang nggak ada, artinya nggak ada. Nggak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata siapa? Kata Yesus. Nah, kita harus percaya. Tapi percaya yang kayak gimana dulu? Karena ada yang terlahir Kristen. Kayak saya, ada yang terlahir Kristen di sini. Dari lahir Kristen, dari oek. Angkat tangan. Atau gue balik deh, yang nggak terlahir Kristen boleh angkat tangan. Welcome to the family of God. Nggak apa-apa, mungkin cuma satu. Yang lainnya Kristen semua berarti. Kok tadi angkat tangan nggak semuanya? Udah lapar atau kenapa nih? Mau nggak konsentrasi baru jam segini. Ya kan, yang nggak terlahir Kristen tadi boleh satu angkat tangan, boleh? Lagi. Satu dong. Ya, amazing. Ya, karena harus menyadari sekali lagi, jangan sampai bikin terlahir Kristen otomatis masuk surga. Enggak. Ya, coba lu baca. Percayanya yang gimana dulu nih? Karena banyak orang ngakunya percaya tapi nggak jelas. Yakobus 2 ayat 19 ada ayat yang straightforward. Ya, sangat menampar kita di wajah kita. Saya pertama kali baca ini oke, jelas banget ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa Tuhan yang benar itu cuma satu. Ya, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kalau dalam konteks kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bagus, setan juga tahu. Setan percaya. Tapi dia tetap setan. Ya dong? Nah, kalau kita percaya Yesus tapi tetap setan gimana? Kepercayaan kita berpengaruh nggak terhadap kehidupan kita? Harusnya berpengaruh. Ya, ketika belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita masih kayak setan itu kan. Tapi pas sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita nggak lagi kayak setan. Iblis saya gemetar, nah kita bikin dosa udah nggak ada gemetar-gemetarnya lagi. Udah nggak ada takutnya. Ya ada loh orang yang bikin dosa biar karena takut sama setan, ada. Jadi teman saya itu takut sendirian. Ada di rumah ditinggalin sendirian, biar dia nggak takut. Dia takut sama setan. Oke, akhirnya dia ngapain? Dia maraton film bokep, biar dia nggak takut. Gila kan? Dia bikin dosa biar dia nggak takut sama setan. Lebih takut sama setan daripada sama Tuhan, ngeri ya? Tapi itu yang terjadi. Banyak orang kayak gitu. Lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Nah itu kan gesrek ya. Ya dong? Itu gesrek, tapi itu realita. Gak sedikit dari kita yang lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Iblis gemetar dan percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Tapi gini, setan percaya Yesus Tuhan tapi tetap setan. Dan aku berharap gak ada satupun dari sini yang percaya Yesus Tuhan tapi tetap kayak anak setan. Enggak. Ya harus ada yang berubah. Before Christ and Anno Domini, sebelum Kristus dan sesudah Yesus hadir di hidup kita harus ada perubahan yang drastis. Ya, itu yang pertama. Followers harus yang percaya, karena nggak percaya nggak akan mau follow. Percaya pada apa? Ketuhanan Yesus. Oke, ketuhanan Yesus. Yang kedua, follower adalah mereka yang bukan hanya percaya tapi juga taat. Sama siapa ya? Sama Tuhan Yesus, sudah jelas. Percaya sama siapa? Sama ketuhanan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, taat sama Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 36. Ini jarang ada yang hafal, padahal cuma 20 ayat setelah Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepada anak, barang siapa percaya sama Yesus, ia beroleh hidup yang kekal, nggak binasa. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia nggak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya pertama kali baca ini, gue pikir ini salah tulis. Ya walaupun aku nggak sekolah Alkitab, tapi aku baca semua literasi secara mendetail. Coba perhatiin, ini linguistik, secara linguistik ini kesalahan. Coba lihat. Barang siapa percaya, barang siapa tidak taat. Lawannya percaya itu apa? Yang keras, ya kan? Lawannya percaya tidak percaya. Lawannya taat baru tidak taat. Kenapa ditulis kayak gini?
Barang siapa percaya, lawannya barang siapa tidak taat. Apa hubungannya? Saya sempat berpikir pasti salah tulis. Ya, almarhum ayah saya kebetulan dosen sekolah Alkitab. Saya bertanya sama beliau, apakah ini salah tulis? Dia bilang nggak mungkin Yesus salah ngomong dan murid-murid salah nyatet. Ini pasti ada maksudnya. Ya, maksudnya apa? Dia ajak saya karena saya tipenya kepo. Ya, diajak saya ketemu sama temannya yang juga sekarang udah berpulang, dua-duanya udah di sorga semua. Ya, dosen bahasa asli Ibrani, Yunani. Itu saya tanya, ini gimana nih, salah tulis nggak? Enggak, ini benar kok. Ini bahasa aslinya itu sesuai to this K. Yang gitu saya juga nggak tahu apaan tadi ngomong apa. Ya. Jadi ini maksudnya gimana? Artinya sederhana. Kalau lu percaya, pasti akan taat. Oke? Kalau ngomongnya percaya tapi nggak taat, berarti sebenarnya nggak percaya. Ya. Barang siapa percaya tidak binasa, barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, artinya akan binasa. Murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kepercayaan harus dibuktikan lewat ketaatan. Lukas 6 ayat 46 paling straightforward. Mengapa kamu berseru kepadaku atau memanggil aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bahasa Betawinya gini, ngapain lo manggil gua Tuhan? Kalau lu tuh Tuhan atas hidup lu sendiri. Kalau lu Tuhannya. Orang yang gak mau taat sama Yesus, itu gak mentuhankan Yesus, dia mentuhankan dirinya sendiri. Oke, saya ulang. Orang yang gak taat sama Yesus, itu gak mentuhankan Yesus, tapi mentuhankan dirinya sendiri. Makanya Yesus pun bertanya, ngapain lo manggil gua Tuhan kalau lu gak mau diatur? Kalau lu gak mau nurut apa yang gua bilang, kalau lu gak mau dengerin apa yang gua katakan, gak mau ikutin apa yang gua suruh, atau menjauhi apa yang gua larang, ngapain lu manggil gua Tuhan? Lu Tuhannya. Ya, dan itu straightforward banget. Dan di apa? Kalau teman-teman ingat, perikop ini membandingkan apa? Rumah, dua macam rumah yang beda dasarnya. Bukan tipenya, bukan bahan bangunannya. Artinya yang terlihat kelihatannya sama. Ya, gereja, pelayanan, bukan cuma ikut PD, tapi pelayanan juga. Sama-sama kelihatannya, tapi apa? Yang beda dasarnya. Nah, pas pandemi kelihatan bedanya. Badai hidup menghajar. Ya kan? Kelihatan langsung, kapal goyang kapten. Iyalah. Ya. Yang bukan cuma dengar tapi juga taat. Nggak segoyah, nggak hancur kayak yang cuma denger doang, yang cukup tahu tapi nggak taat. Kita baca Alkitab bukan biar tambah tahu, berapa kita udah tahu. Kita baca Alkitab biar kita makin mau dan mampu untuk taat. Semakin diyakinkan bahwa dia tahu yang terbaik, dia bermaksud yang terbaik, dia yang terbaik, kan gitu. Makin lama makin diyakinkan, akhirnya kita nurut. Kan itu idenya. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, atau dalam konteks ini orang-orang Kristen yang percaya kepadanya, karena ada yang Kristen nggak percaya Yesus, ada nggak? Oh, banyak. Ya, alirannya Kristen Prosetan, pernah dengar ya? Katolik, Protestan, Prosetan. Nah, ini yang ini nih mayoritasnya yang paling belakang nih, Prosetan, banyak. Ya, ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tingkah lakunya kayak setan. Prosetan jadi, bener dong? Ya kan? Atau yang prosotan, pernah lihat prosotan? Setiap pulang retret Kristen, seminggu kemudian balik lagi. Ya, balik lagi. Jadi kresek, naik imannya, habis itu meluncur, kan? Prosotan. Ya, jangan. Atau yang plesetan lebih parah. Plesetan cuman kayaknya, katanya Kristen, tapi bukan ternyata. Cuman sekedar gimmick. Kristen cosplay, saya bilang. Ya, tampilannya Kristen, kalau bukan. Ini kan cosplay kan kalau pedang bukan pedang beneran ya, pedang-pedangan biasanya. Sama tuh. Kristennya Kristen-Kristenan. Tapi apa? Kata Yesus kepada orang-orang Kristen yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi orang yang gak tetap dalam firman gak akan mengetahui kebenaran. Dia gak akan sungguh-sungguh mengerti. Dan apa? Jelas gak akan dimerdekakan. Tapi barang siapa yang sungguh-sungguh hidup dalam firman akan mengetahui kebenaran, ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berapa dari kita masih terbelenggu? Bukan karena gak dengerin firman, ya, tapi karena apa? Karena menolak untuk menghidupi firman. Yang memperlakukan firman cuma sebagai tambahan informasi. Ya, akhirnya cuma cuks tahu nggak cuks, kata Yesus.
Ya buat apa orang dengar firman tapi nggak taat, tahu tapi nggak taat, nggak cukup. Harus taat, harus taat. Ya. Dan ini jelas banget nih. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku atau pengikut-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita terikat, masih terbelenggu. Padahal udah tahu kebenaran, udah pernah dengar kebenaran, kamu masih terbelenggu karena nggak mengalami transformasi, masih memperlakukan firman sebagai tambahan informasi. Ya, dan ini ironis. Karena apa? Ikut kebaktian, ikut Bible study, pelayanan di gereja, seumur hidup di gereja Kristen, tapi ya begitu-gitu aja hidupnya. Tetap terikat. Karena ketika baca Alkitab yang dicari apa? Pembenaran. Jeleknya apa? Kalau nyari pembenaran pasti ketemu. Karena barang siapa mencari pasti mendapat. Ya kan? Ada pasti. Ya, namanya bukan teologi. Teologi kan ilmu mempelajari tentang Tuhan. Kita mau cari tahu sungguh-sungguh, mau mengenal Dia, sehingga hidup kita diubahkan. Ya, kalau ini namanya bukan berteologi tapi bercucoklogi, dicucok-cucokkan. Udah gesrek nih, dia cari ayat untuk membenarkan kegesrekannya. Pasti ketemu, percaya deh. Ya, pasti ketemu. Makanya banyak yang udah baca kita banyak tapi tetap terikat. Karena apa? Pembenaran nggak akan memerdekakan, cuman kebenaran yang bisa memerdekakan. Nah, makanya aku dari awal jadi pemberita firman selalu punya prinsip sederhana. Gue nggak mau jadi motivator. Gue mau jadi pemberita kebenaran. Karena orang nggak perlu motivasi. Orang yang ngaco itu mesti tahu kebenaran, biar dia dibenerin. Karena gini, orang ngaco kalau dapat motivasi gawat, dia jadi orang ngaco yang termotivasi. Udah ngaco semangat lagi kan, bahaya banget kan. Orang-orang kayak gini bahaya. Ya, orang ngaco mesti tahu kebenaran dulu, baru abis udah tahu, baru dimotivasi untuk hidup dalam kebenaran. Jangan langsung kasih motivasi, gawat. Ya, kalau udah tahu kebenaran dikasih motivasi harus. Itu gunanya kayak gini, persekutuan doa. Ya, itu ada pemuritan, ada komsel di gereja kita, dibimbing untuk dibina untuk berjalan dalam kebenaran, karena kita nggak refleksnya berjalan dalam kebenaran. Kita terlatih untuk patah hati. Kita terlatih untuk nggak bercanda. Ya biar seger. Kita terlatih untuk bikin dosa, itu udah refleks. Nggak ada anak kecil disuruh diajarin bohong, nggak ada. Ya, anak kecil diajarin ngambek. Ada yang pernah orang tua ngajarin ngambek? Gini loh deh, ngambek tuh nggak pernah. Tapi lihat nggak, anak kecil akan ada di era dimana dia itu udah tahu bohong. Dahsyat kan? Orang tua sampai kaget, gila udah bisa bohong, siapa yang ngajarin? Nggak tahu. Kamu ya? Nggak mungkin. Bang bohong kamu? Enggak. Gue nggak ngajarin dia bohong. Ya. Dan apa ngambek parah banget. Ya kan? Nggak dibeliin mainan, habis itu dia apa? Ngacak-ngacak mainan, dia acak-acak. Ya. Ada yang ngajarin gitu? Emang dia pernah? Kapan dia ngeliat mamanya pas uang belanjanya dapat kurang terus dia acak-acak jemuran gitu? Kapan dia nggak ada yang ngajarin? Bakat, dosa itu bakat. Ya makanya harus apa? Dibimbing untuk hidup dalam kebenaran, dimotivasi ketika udah tahu kebenaran, bukan sebelumnya. Ya. Berikutnya. Ya, ketika mereka dengar ini, jawaban mereka apa, lihat? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ya, kita dari kecil Kristen kok, dalam konteks orang Kristen. Nggak pernah jadi hamba siapapun, jadi budak siapapun, nggak pernah. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Merdeka dari apa? Orang kita nggak pernah terbelenggu, kita nggak pernah terikat, kata mereka. Kita dari kecil Kristen. Kata Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dan budak nggak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, atau Yesus bicara tentang dirinya sendiri, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau mau merdeka, ikut Yesus. Kalau mau tetap terbelenggu, terserah. Ya, ngana atur jo, kan gitu kalau kata orang Manado tuh. Sakarapmu, itu maksudnya. Ya kalau mau tetap terbelenggu silakan. Tapi kalau mau dimerdekakan, come follow me. Makanya Yesus kepada semua muridnya selalu bilang apa? Ikut saya. Ikut saya. Dia selalu bilang gitu. Ya. Yang terakhir, followers adalah orang-orang yang serupa dengan Yesus. Yang pertama apa? Percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua apa? Taat sama semua yang Yesus perintahkan dan larang. Dan yang terakhir adalah serupa dengan Yesus. Idenya adalah sederhana. Ada yang tahu kata Kristen pertama muncul maksudnya gimana? Sebagai bully. Kayak istilah Pastor Graham tuh, sebagai bully. Dikira pendeta Instagram nih. Padahal pendeta beneran yang pakai Instagram. Bukan pendeta di Instagram doang, sisanya jadi penjahat. Nah gitu bukan. Bukan gimmick. Ya, bully. Kenapa? Disebutnya apa? Kristianoi. Kristianoi artinya Kristus kecil.
little Christ. Idenya adalah apa? Pengikut adalah mereka yang mengikuti Kristus seperti anak niru orang tuanya. Nangkep nggak? Idenya masuk nggak? Ya, anak itu akan paling terpengaruh sama orang tuanya. Makanya orang tua berhenti menyalahkan lingkungannya, berhenti menyalahkan tongkrongannya atau temannya, enggak. Dia paling ikutin lo. Ya, anak sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Dan idenya adalah gitu, seperti anak niru papahnya, khususnya anak laki-laki niru bapaknya, atau anak perempuan juga ngeliat teladan dari orang tuanya. Pengikut Kristus seperti itu. Ya, makanya apa, mengejar keserupaan. Apapun yang Yesus lakukan, kita rindu untuk bisa lakuin juga. Makanya Simon Petrus pernah jalan di atas air. Kenapa dia ngeliat gurunya saja di atas air? Ya, guru, yang gitu pas lihat, oh itu guru. Itu kata Yesus, sini. Kenapa? Lu mau jalan kan? Sini, cobain. Pasti dia kayak lihat gurunya, soalnya pengen jadi. Guru itu artinya apa sih? Yang digugu dan ditiru, yang diikutin, ya, sama diteladani. Butuh depan, ya, ditiru, diikutin. Dan ini idenya serupa dengan Yesus. 3 ayat terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, barang siapa ngaku di dalam Tuhan, saya di dalam Tuhan loh, ia apa? Wajib, kudu, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya Kristen. Little Christ, seperti Kristus kecil. Ya, kalau yang pernah lihat almarhum ayah saya pasti langsung tahu, wah ini anaknya yang kemarin nih pasti George Tapihero, kelihatan dari jenggotnya gitu. Ya, tapi saya baru menyadari bahwa almarhum ayah saya lebih mirip sama apologet Islam yang terkenal itu. Ya, yang suka naik-naik ke puncak gunung itu mirip banget, sampai kaget. Oh, saya pikir ayah saya, bukan ternyata. Benar-benar mirip, saya nggak bohong. Ya, tapi gini, ini bukan tentang kemiripan fisik. Ya, kalau kemiripan fisik, ya bapak enak bisa nemuin jenggot. Saya perempuan pak, gitu. Gimana cara jadi seperti Yesus? Kan enggak. Hidupnya, bukan tampilannya. Ini sekali lagi bukan Kristen cosplay, oke? Followers bukan bicara itu, nggak kelihatan, oh ini fans beratnya BTS nih, kelihatan dari tingkah lakunya, nggak gitu. Kristen seperti Kristus dalam banyak hal. Ya, dijahatin nggak ngebalik jahatin, dimaki malah mendoakan. Ya, ditampar pipi kiri makasih pipi kanan, selalu kayak gitu, kayak Kristus. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini buktinya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya bukan anak Tuhan. Anak yang satu lagi, timnya cuma 2, Kristen sama antikristus. Tuhan sama setan, selalu cuma 2. Pilih yang mana? Anak Tuhan apa anak setan? Adalah bukan anak Tuhan kalau apa? Tidak berbuat kebenaran, hidupnya dalam dosa, bukan Tuhan. Ya. Dan yang tidak mau mengasihi saudaranya, menolak untuk mengasihi. Ingat, mengasihi itu perintah terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menolak untuk mengasihi berarti kalau mengasihi adalah perintah terutama, hukum yang terutama adalah untuk mengasihi. Menolak mengasihi berarti pelanggaran terbesar. Ya dong? Kan hukum terutamanya untuk mengasihi. Menolak mengasihi berarti pelanggaran, ya, pemberontakan terbesar. Makanya apa? Barang siapa tidak mengasihi, nggak mungkin anak Tuhan. Barang siapa tidak hidup dalam kebenaran, nggak mungkin anak Tuhan. Yang nggak mungkin nih followers nih pasti. Kalau bicara fans tuh karbit, ada fans karbitan, ya? Yang cuma ngefans kalau timnya menang. Kalau timnya nggak menang langsung belaga lupa. Mereka fans kan gitu. Ya, ayat terakhir, Lukas 6 ayat 27, terus ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu, ya siapa kamu di situ? Ayat 27 teman-teman bisa lihat, yang mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, kamu akan menjadi, atau bahasa aslinya dilihat, kamu akan dilihat, membuktikan dirimu, dilihat, menjadi, atau dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang nggak tahu terima kasih, terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dengan demikian kita diketahui bahwa kita pengikut Kristus karena hidupnya kayak Yesus. Ya, dulu pengikut Kristus itu sebenarnya
istilah untuk apa? Orang-orang yang hidupnya kayak Yesus. Zaman itu orang Arab nongkrong sama orang Arab, orang Mesir nongkrong sama orang Mesir, orang Yahudi nongkrong sama orang Yahudi, orang Itali sama orang Itali. Nggak ada yang gabung. Tapi untuk pertama kali komunitas itu gabung adalah pengikut Kristus. Bingung, ini orang apa ya? Kok ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Mesir, ada orang Itali. Ini orang apa sebenarnya? Ada orang Afrika malah. Mereka orang dari mana? Kan gitu. Ya akhirnya apa? Oh, mereka nih Kristianoy. Soalnya apa? Kayak Yesus tingkah lakunya. Ya, jadi disitulah ketika apa? Pertama kali ada unity, beyond dari suku, bangsa, ras, dan bahasa, dipersatukan sama Kristus. Dan ini yang identik, harusnya followers of Christ harusnya seperti Kristus. Ya, yang pertama udah pasti percaya akan ketuhanan Yesus, kedua taat sama Yesus, dan yang terakhir serupa, mengejar keserupaan sama Yesus. Dan tujuan itu kita beribadah, termasuk persekutuan doa ini. Ya, aku berdoa tutup firman Tuhan ini, dan sebentar nanti akan ada pelantikan pengurus yang baru. Ya, aku berdoa biar persekutuan doa ini terus jalan. Karena di tengah dunia yang makin lama makin gesrek, penting untuk saling mengingatkan bahwa lu Kristen, gue Kristen ya, kan gitu. Kadang soalnya ada yang baru ingat pas Natalan, dia baru ingat, gue Kristen ya, baru ingat ya. Oh ya, gue Natalan, gila gue Kristen kok, lupa, setahun lupa. Ada yang ingatnya juga cuma Natal sama Paskah ya. Kalau yang ingatnya Natal doang namanya Kristen Natal. Ya kalau yang ingatnya Natal sama Paskah, Kristen Napas. Natal sama Paskah. Ya kayak apa? Kayak kapal sun, naik ambil napas turun ke bawah gitu ya. Tapi enggak, aku berdoa persekutuan doa ini ngebantu teman-teman ya yang bekerja di sini, yang mengabdi di sini untuk tetap Kristen, tetap waras di tengah dunia yang makin gila. Ya, so kita berdoa bentar yuk. Habis itu aku undang teman-teman pengurus dan pengurus baru. Bersyukur Tuhan buat hari ini hadirat-Mu sangat nyata, bukan karena kami bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kami, tapi karena suara-Mu, firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau nggak pernah tinggalin kami dan Engkau ada di sini, Engkau dekat. You are here and near. Bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kami berdoa biar semua benih firman ditabur, gak kembali sia-sia, tapi mengerjakan yang Tuhan mau, sehingga mengubahkan kami, memerdekakan kami, sungguh-sungguh menginsafkan kami dari dosa, menjadikan kami pengikut Kristus yang sejati. Kami berdoa minta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu ya Bapa. Amin. God bless you.